Halo, apa kabar semua? Semoga kalian baik dan sehat dimanapun kalian berada dan kapanpun. Hari ini kita akan membahas chapter 8, Future Trends, Privacy, and Managerial Considerations in Analytics. Ini chapter terakhir di buku yang kita pakai, dan ini menjelaskan future trends, yaitu teknologi-teknologi yang terbaru, yang terkini, yang dapat digunakan untuk business analytics. Lalu juga kita akan sedikit membahas mengenai privacy dan juga managerial considerations ya in doing analytics. Nah, teknologi yang paling berkembang sekarang ini ya, dan saya kira kalian juga sering dengar, yaitu Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Ya, Internet of Things merupakan sebuah fenomena untuk mengkoneksikan dunia fisik dengan internet. Ya. The phenomenon of connecting the physical world to the internet. Nah, physical devices itu dikoneksikan ke sensor, lalu dari sensor itu data di-collect, ya, data dikumpulkan on the operation, ya, dari operasi-operasi yang terjadi, dari location, dan juga state of the device, kondisi dari device itu. Lalu remote data processing menggunakan various data analytic techniques, ya, yang kurang lebih apa yang sudah kita pelajari, ya, menggunakan klasifikasi, menggunakan clustering, ya, asosiasi, dan lain sebagainya. Ya. Baik itu descriptive analytics, predictive analytics, maupun prescriptive analytics, ya, tergantung kebutuhan dari bisnis. Contoh Internet of Things itu banyak sekali ya. Yang paling gampang itu Smart Campus. Ya, Smart Campus, di mana kalau kita masuk ke dalam campus, itu kita bisa, kalau absensi gitu ya, absensi bisa dilakukan dengan menggunakan face recognition, atau dengan menggunakan fingerprint, lalu otomatis setelah dilakukan absensi, pintu bisa terbuka sendiri, kalau kita bisa masuk ke dalam kelas, lalu otomatis absensinya juga, ya, kehadiran kita, lalu juga mungkin ada kamera di dalam kelas yang bisa menyorot langsung ke muka kita, ya, dan mendeteksi pergerakan kita di dalam kelas. Nah, itu juga merupakan Internet of Things. Ya, contoh lainnya smart home. Ya, smart home mungkin ada refrigerator, ya, kulkas, itu bisa terkoneksi dengan internet, ya, di mana kalau barang yang ada di dalam kulkas itu kosong, misalnya susu, sayuran, ya, kulkas itu bisa langsung mesan barang itu ke website e-commerce secara otomatis. Itu Internet of Things, ya, canggih. Lalu untuk penanganan banjir, misalnya untuk bendungan, ya, kita mungkin sering dengar bendung Katulampa, ya, bendung Katulampa itu bisa dipasang sensor langsung mendeteksi berapa ketinggian air dan berapa debit air, dan dari data yang ada di sensor itu dimasukkan ke dalam sebuah website, di mana data di dalam websitenya itu bisa dianalisa lebih lanjut dengan menggunakan metode business analytics. Nah, ini aplikasi-aplikasinya, ya, vehicle assets, person monitoring and controlling, agriculture automation, energy consumption, security and surveillance, building management, embedded mobile, wireless sensor network, everyday things, smart homes and cities, telemedicine and healthcare. Intinya everyday things get connected untuk supaya, ya, smart, ya, supaya bisa lebih pintar gitu ya. Kita bisa memperoleh informasi yang real time, ya, dan dari informasi-informasi yang didapatkan itu dianalisa lebih lanjut supaya kita bisa lebih terbantu untuk melakukan decision making, ya, pengambilan keputusan. Nah, ini penjabaran yang lebih lengkap mengenai Internet of Things, ya, from connecting devices to human value. Kita lihat yang pertama ada device connection, ya, ada IoT device-nya,
ada IoT connectivity-nya tentunya dengan menggunakan internet, ada embedded intelligence, ada kemampuan AI-nya. Nah, lalu di yang kedua ada data sensing, ya, capture data, ada sensor sama teks, lalu ada storage ya di dalam sistemnya itu. Lalu communication, focus and access, ya komunikasi, networks, cloud, edge, data transport. Lalu di sistem analytics-nya ada big data analytics, AI and cognitive analysis at the edge. Data value, analysis to action, ada application programming interface and processes, action intelligence. Sedangkan di human value ada smart application, stakeholder benefits, dan tangible benefits. Ya, ini kalau digambarkan secara garis besar, Internet of Things ada mengandung beberapa komponen ini, ya, ada 6. Lalu bagaimana dengan teknologi IoT itu sendiri? Ya, yang pasti IoT ada hardware. Ya, hardware-nya ada physical devices, sensors, processors. Connectivity ada network connection-nya, ya, tentunya internet. Lalu software backend, ya, software backend itu manages connected networks and devices, providing data integration. Ya, ada software-nya, lalu ada application-nya, ya. Data is turned into meaningful information, ya. Run on smartphones, tablets, PCs, servers. Nah, ini GUI-nya, ya. Jadi ada application yang menampilkan GUI, graphical user interface, untuk menampilkan data-data yang diambil dari sensor. Nah, ini secara umum IoT technology infrastructure terdiri dari hardware, connectivity, software backend, dan applications. Nah, ini building blocks of IoT technology infrastructures. Kalau kita lihat di sini, itu ada IoT devices-nya. Ya, IoT device itu bisa macam-macam. Bisa ada pakai Arduino atau pakai Raspberry Pi. Ya, lalu juga peralatan-peralatan lain, komputer, mini komputer, ya, atau sekarang komputer kan udah semakin lama semakin kecil, ya, yang bisa terkoneksi dengan sensor. Nah, itu IoT devices. Lalu ada application-nya, dikoneksikan dengan internet di tengah. Nah, lalu data masukkan ke dalam data storage. Lalu ada proses analytics di sini. Sensors itu banyak, ya. Kalau kita menggunakan RFID itu bisa digunakan untuk identification, logistik, asset management. Ya, kalau di gudang kita bisa pakai RFID untuk men-tracking lokasi stoknya itu ada di mana. Ya, sama halnya juga dengan library, ya. Kalian kalau pinjam buku ke library itu ada RFID sensornya. Jadi sewaktu kalian check out itu harus dimatikan dulu RFID-nya supaya nanti kalau keluar dari ruangan itu nggak bunyi, ya. Kalian nggak sensor yang ada di pintunya itu nggak bunyi, ya, karena ada RFID di dalamnya, ya. Lalu untuk access control bisa untuk payment juga, sama product tracking, ya, product tracking yang tadi, ya, di library atau dalam suatu warehouse atau di supermarket. Nah, itu sensor, ya, salah satu aplikasi dari sensor. Dengan bisa menggunakan RFID. Pertumbuhan Internet of Things, number of connected devices will exceed 50 billion by 2020. Sekarang sudah 2020. Ya, kita lihat perkembangan mulai dari 1992 sampai 2020 itu sharp increase, ya, secara eksponensial. Semakin banyak devices yang connected. Devicesnya macam-macam, aplikasi di banyak bidang, ya, di smart home, smart campus, smart hospital, smart city, itu semuanya sudah terkoneksi, ya, banyak sekali things-nya itu, ya, devices-nya itu, makanya dinamakan things karena tidak harus melulu berupa komputer, tapi bisa apa saja, ya, as long as is connected to the internet. Ya. Ada data, ada koneksi dengan internet, lalu ada pengolahan data lebih lanjut, analisa data, ya, mungkin itu bisa dikatakan Internet of Things, ya, sesuai dengan namanya, Internet of Things.
Lalu ada satu teknologi yang cukup baru yaitu fog computing. Nah, fog computing pada dasarnya adalah cloud ya, cloud computing. Akan tetapi kalau cloud computing itu kan lebih tersentralisasi di cloud provider ya. Nah, di fog computing dia ada yang namanya fog nodes. Di mana di dalam fog nodes ini itu ada proses komputasinya. Jadi proses komputasinya tidak hanya dilakukan di cloud server, akan tetapi dibantu juga proses komputasinya di fog nodes. Ya, ini meringankan beban dari data center atau cloud. Di sini dibilang fog extends cloud to be closer to the things that produce and act on IoT data. Fog nodes can be placed anywhere between the network connection. Any device with computing, storage, and network connectivity can be a fog node. Nah, kita lihat di sini, device apapun yang punya kemampuan untuk komputasi, ada tempat penyimpanannya, dan juga network connectivity itu bisa jadi fog node. Umumnya berupa router ataupun switch. Ya. Ini tabel comparing top IoT platforms ya. Jadi perbandingan platform-platform IoT. Kita lihat ada GE di sini, General Electric, ada Microsoft, ada Amazon, ada IBM. Ya, Amazon dengan AWS-nya, ya, Amazon Web Service IoT, Microsoft IoT Hub, ya, IBM Watson, ya, CRM, ERP integration, field service integration, visualization, machine learning. Nah, ini fitur-fiturnya. Ya. Nah, ini Internet of Things, tapi ini masih dalam 2016 ya. Aplikasinya tuh banyak sekali, personal, partner, software, connectivities, hardware, 3D interfaces, platforms, industrial internet, enterprise, vehicles, home. Nah, ini dibagi menjadi 3 yang di bagian dalam ya, platform enablement, ada application, verticals, lalu ada building blocks-nya. Lalu ini yang lebih lengkapnya ya, ada untuk fitness, wearables, health, entertainment, family, sports, elderly, toys, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, aplikasi IoT itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Ya, jadi tidak heran begitu banyak data yang dikumpulkan dari IoT devices ini, ya, dan ujung-ujungnya karena begitu banyak data, ya jadilah ada big data. Ya. Nah, ini ada managerial consideration in IoT. Ya, yang pertama adalah organizational alignment. Ya, kita selalu ini topik yang paling sering dibahas ya, alignment. Tentu kalian mungkin juga ingat waktu mengambil mata kuliah strategic management, kita juga bicara mengenai alignment. Ya, jadi intinya adalah visi, misi, tujuan perusahaan ya, harus align dengan visi, misi, khususnya strategic objektif dari IT-nya. Ya. Jadi IT and operational personnel have to work as one team rather than separate functions. Ya, jadi antara dua sisi ini, ya, bagian IT sama bagian perusahaan secara umum manajerialnya, ya, top management team itu harus sinkron. Ya, mereka harus bekerja bersama-sama, harus align. Ya, baru mereka bisa melakukan operational business yang lancar ya, dan juga bisa meraih strateginya, ya, mencapai tujuan yang diinginkan, ya, meraih visinya, ya, menjalankan misinya, ya, tentunya dengan bantuan IT sebagai pendukung. Lalu interoperability challenges, ya, ini hubungan antar sistem, ya, interoperability. Jadi apakah satu sistem dengan sistem lain itu sinkron atau tidak, ya, nyambung atau tidak, bisa dioperasikan secara bersama-sama, gitu. Kompatibilitas antar different systems.
Nah, ini seamlessly connection issues for various device. Nah, ini harus dipikirkan apakah sistem yang kita pakai dalam sistem IoT kita ya, ada device yang nggak kompatibel. Ya, kalau nggak kompatibel, gimana mengatasinya. Mungkin cari device yang kompatibel. Lalu masalah security. Nah, ini pasti muncul masalah security ya karena each device that is connected to IoT becomes entry point for hackers. Ya, tentu saja karena setiap device-nya itu terkoneksi ke internet. Dan segala yang terkoneksi di internet itu kemungkinan bisa diretas oleh hacker. Ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke topik cloud computing. Secara singkat kita akan bahas cloud computing. Jadi cloud computing itu dibagi menjadi 3 jenis. Ya, ada untuk application. Ya, di sini kita sebut dengan SaaS, ya, software as a service. Lalu ada platform as a service dan juga infrastructure as a service. Ya. Jadi inti dari cloud computing itu adalah bagaimana sistem itu dijalankan secara virtual di server, ya, di cloud. Ya, kita bilangnya di internet. Ya, jadi proses komputasi itu tidak dilakukan lagi secara lokal, misalnya di dalam desktop, ya, proses komputasinya, tetapi proses komputasinya itu dilakukan di cloud, ya, di cloud servernya. Jadi desktop itu cuman bertindak sebagai ya kayak cuman untuk visualisasi saja, gitu loh. Tapi actual processing-nya, actual computation-nya itu dilakukan di cloud computing, di cloud server. Ya. Karena proses komputasi dilakukan di cloud server dan terkoneksi dengan internet, tentunya ini bisa diakses oleh berbagai macam devices. Ya. Jadi smartphone pun bisa mengakses hasil komputasi yang dilakukan oleh cloud computing. Ya, jadi smartphone itu tidak perlu harus canggih sekali, ya, karena tidak diperlukan komputasi yang banyak gitu ya. Tidak, komputasinya itu totally done in cloud. Ya, jadi phones, laptop, servers, tablets itu hanya bertindak sebagai ya tampilan saja gitu. Jadi GUI-nya saja. Tidak perlu fitur yang canggih-canggih di tablet, ya, tapi harus ada satu fitur yang penting sebenarnya, ya, koneksi internet yang kencang untuk mengakses cloud-nya. Ya, koneksi internet yang kencang pertama dan juga koneksi internet yang stabil dan selalu nyala. Ya, kalau nggak nyala juga ya nggak bisa kan ya, nggak ada internet. Nah, ini conceptual architecture of a cloud support system. Ya, ini kalian mungkin sudah lihat di pertemuan-pertemuan yang agak pertama ya. Jadi ada information sources, data managementnya, ya, lalu ini bagian data mart-nya, ya, lalu untuk information management ada routine business reporting, online analytical processing, dashboards, internet search for content, lalu ada bagian operation managementnya, ya, optimization, data mining, text mining, simulation, automated decision system. Nah, di sini kita bagi menjadi, kan tadi ada 3 ya, data service di sini, information service, sama analytics service. Ya. Nah, ini semua bisa dijadikan cloud nih, ya, karena ini bertindak sebagai service semua, ya, beroperasi sebagai service. Nah, bagaimana dengan cloud deployment-nya, implementasi cloud-nya? Ya, ada public cloud, bisa diakses oleh semuanya secara publik di internet. Lalu ada private cloud. Private cloud itu hanya bisa diakses oleh orang tertentu yang mempunyai autentikasi untuk mengakses, ya, in-source atau outsource data center. Ya, data centernya itu sendiri bisa in-source, berada di dalam perusahaan, atau perusahaan bisa outsource ke perusahaan lain yang fokusnya ke data center atau yang mempunyai layanan data center. Hybrid cloud itu gabungan antara public dan cloud, private, ya, antara public cloud dengan private cloud. Itu namanya hybrid cloud.
Bicara mengenai virtualisasi, ya, mungkin kalian sudah pernah pakai VMware, ya, mungkin waktu belajar mata kuliah OS, kalau nggak salah ya. Ini merupakan software untuk melakukan virtualisasi. Virtualisasi ini bisa ada banyak, ada server virtualization, ada desktop virtualization, application virtualization, network virtualization, dan juga storage virtualization. Nah, bagi yang pernah pakai VMware, mungkin sudah cukup familiar bahwa di dalam komputer kita bisa menginstal VMware dan mensimulasikan seolah-olah ada komputer lain yang yang berjalan di dalam komputer kita. Nah, itu divirtualisasikan seolah-olah ada komputer lain, ya, di mana kita bisa menginstal Windows baru. Di situ kita bisa men-set berapa besar memorinya, berapa besar hard disk yang dipakai, ya, dan juga kita bisa menginstal berbagai macam aplikasi di dalam VMware itu, ya, seolah-olah ada komputer yang baru di dalam komputer kita. Itu virtualisasi. Itu sangat fungsinya bisa untuk macam-macam, ya. Misalnya kita mau mencoba untuk mengubah-ubah setting komputer, ya, dengan melakukan virtualisasi tanpa merusak komputer kita yang sebenarnya. Karena kan itu kita mengotak-atiknya di dalam VMware-nya, ya. Kalaupun ada di software yang rusak karena kita ganti-ganti konfigurasinya seperti itu, atau kita tidak sengaja mendelete file, atau kita mau mencoba melakukan konfigurasi yang yang rentan gitu, ya, yang mungkin kalau kita melakukan kesalahan sedikit sistem jadi nggak jalan, ya, itu nggak apa-apa karena kita lakukan di dalam VMware, ya, di dalam virtualisasi. Nah, ini contoh vendor-vendor cloud service providers. Ya, jadi cloud marketplace, ada ini perusahaannya, lalu ada SaaS, PaaS, IaaS, ya, ada Google di sini, ada Azure, Microsoft, ada Amazon Web Service. Ini yang 3 besar nih. Ya, lalu ada IBM, ya, dan lain sebagainya, ya. Ada banyak sekali cloud service providers. Nah, lalu ada analytics as a service. Nah, proses business intelligence dan analytics itu bisa dibikin cloud juga, ya, dinamakan sebagai AAS. Ya, ini adalah extensible analytical platform using a cloud-based delivery model, where various BI and data analytics tools can help companies in better decision making and get insights from their huge amount of data. Ya, jadi kita bisa subscribe analytics as a service di company yang melayani, yang mempunyai service AAS ini. Ya, jadi kita tinggal bayar subscription service-nya dan kita bisa pakai software dan hardware mereka yang di-delivery secara cloud, ya, untuk melakukan business analytics. Lalu ini ada issues legality, privacy, and ethics, ya. Di dalam business intelligence and analytics, salah satu masalah isu yang paling sering muncul adalah masalah legal, hukum, lalu privacy, dan etika. Nah, ini masalah Facebook, ya. Facebook itu beberapa kali kena masalah mengenai data privacy issues, ya. Akan tetapi meskipun ada masalah privacy, Facebook itu tetap dipakai sampai sekarang, ya, khususnya oleh Americans, ya, native Americans. Bahkan di Indonesia pun users dari Facebook masih tetap banyak. Nah, ini ada suatu berita, ya, Facebook ending newsfeed experiment condemned as Orwellian. Nah, ini terjadi beberapa tahun lalu, ya, di mana Facebook melakukan eksperimen, ya, running the experiment tanpa diketahui oleh usersnya. Jadi users Facebook, termasuk kita mungkin, kita tidak tahu bahwa Facebook itu lagi melaksanakan eksperimen.
Ya, kita tidak diberitahu, dan ini sebenarnya merupakan masalah etis, ya, unethical. Karena biasanya kalau kita mau melakukan eksperimen, ya, kita memberitahukan kepada users atau participant bahwa kita sedang melakukan eksperimen. Nah, itu namanya informed consent dari participant. Nah, sedangkan Facebook waktu itu tidak. Dan itu menjadi masalah karena disebut sebagai tidak etis, ya, perbuatan yang tidak etis. Nah, ini ada satu company, ya, ada device-nya namanya Humanize. Nah, Humanize ini dia bisa men-tracking lokasi pekerja, karyawan, sewaktu dia karyawan itu bekerja di perusahaan. Ya, jadi ID badge tracks your every move on the job. Di satu sisi ini berguna bagi perusahaan, ya. Jadi perusahaan bisa tahu karyawannya itu sedang di mana, sedang ngapain, dan mereka itu sedang atau pernah berinteraksi dengan siapa saja. Ya. Itu bagus bagi sisi perusahaan. Akan tetapi ini bisa bermasalah bagi karyawan, ya, karena ini kan surveillance, ya. Bisa saja melanggar privasi dari karyawan itu. Nah, ini masih debatable, saya kira, ya. Apakah ini bisa diimplementasi Humanize ini di berbagai banyak perusahaan atau cuma perusahaan tertentu, dan juga bagaimana dengan informed consent dari karyawan itu. Ya, apakah dia bersedia untuk dilacak, ya, atau tidak. Ini ada quotes dari Snowden. Ya, dia bilang, "A child born today will grow up with no conception of privacy at all. They'll never know what it means to have a private moment to themselves, an unrecorded, unanalyzed thought, and that's the problem, because privacy matters. Privacy is what allows us to determine who we are and who we want to be." Nah, ini yang menjadi masalah sekarang, ya, karena privacy itu semakin lama semakin hilang. Ya, kita dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja kita mengirimkan data kita, bahkan data pribadi yang sifatnya sensitif, ke perusahaan. Ya, mungkin untuk sekedar mendapatkan benefit, ya, kita dengan sukarela memberikan data kita. Ya, ujung-ujungnya kita jadi tidak ada privacy. Ya, datanya itu juga kita tidak tahu apakah datanya disimpan secara baik oleh perusahaan itu atau bisa saja dijual ke third party, ataupun bagaimana kalau ada serangan, ya, attacks, hacker yang mencuri data itu yang sudah kita isi, yang sudah kita berikan kepada perusahaan. Nah, ini masalah privacy, ya, sampai sekarang menjadi masalah besar.